Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Riza Syebani Anissa. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai titel dan deskripsi box yang udah aku cantumin di bawah. So, buat kalian semua tetap stay tune ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai antropologi sastra yang berada di Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai antropologi sastra yang berada pada kajian sastra lisannya. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku akan membahas mengenai suku Aceh yang berada di Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Sastra lisan muncul dan berkembang seiring perkembangan agama Islam di Aceh. Maka, tidak heran jika Aceh kaya akan media pendidikan Islam. Media itu menjadi bahan ajar pendidikan Islam secara non-formal. Media yang dimaksud itu adalah Merukon, yaitu sebagai sastra lisan yang memiliki fungsi ataupun kegunaan dalam masyarakat Aceh yang merupakan pengendali sosial, mendidik, media dakwah, menghibur, serta menginformasikan segala sesuatu. Nah, lalu Merukon mengandung 3 hal penting, yaitu pendidikan, unsur budaya, dan juga kearifan lokal. Nah, di masing 3 poin penting itu tadi, masing-masing akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu nilai pendidikan, yaitu dapat memperkaya wawasan keislaman si pendengar. Lalu, yang kedua ada unsur budaya menjadi pemuas hasrat atau naluri manusia yang sering disebut dengan basic human needs atau biasa diartikan dengan kebutuhan religi ataupun agama. Lalu yang ketiga, poinnya yaitu ada kearifan lokal. Nah, di kearifan lokal ini merupakan sebagai penjaga ataupun filter ataupun tameng iklim global yang melanda kehidupan manusia. Lalu, Merukon telah berperan penting dalam proses pencerdasan bangsa. Merukon memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang Aceh. Diargumentasikan bahwa Merukon ini dapat menjadi media dalam pembelajaran pendidikan agama. Disinilah letak pentingnya revitalisasi Merukon. Disadari atau tidak, Merukon mendapatkan prioritas utama pada masyarakat Aceh sejak awal perkembangan Islam. Hal ini sejalan dengan implementasi pendidikan Islam yang lahir dan tumbuh searah dan berkembangnya agama Islam di masyarakat. Upaya revitalisasi merumuskan Merukon ini dimulai dari hulu ke hilir. Kepada anak-anak, di dalam keluarga, sekolah, dan di dalam masyarakat akan dikenalkan kembali kekayaan budaya Aceh ini. Nah, selain itu juga saya akan membahas mengenai sastra lisan yang lain yang berada di Provinsi Nagro Aceh Darussalam mengenai prosa lama yang terdapat di dalamnya. Nah, tidak jauh berbeda halnya dengan kajian sastra yang ada di Indonesia, di daerah-daerah ataupun bahkan di dalam ruang lingkup Indonesia itu sendiri. Nah, untuk sastra lisan prosa lama yang terdapat di Provinsi Nagro Aceh Darussalam, yang pertama yaitu ada hikayat. Nah, hikayat ini merupakan syair ataupun bersajak. Contohnya, hikayat Perang Sabu ataupun itu merupakan karya Teuku Syekh Punte Halu. Nah, lalu yang kedua ada legenda. Nah, di legenda ini menceritakan tentang cerita turun-temurun yang merupakan asal-usul suatu geografis. Contohnya itu ada legenda Ahmad Rahmanyang yang menjadi Pulau Batu di Aceh Besar. Lalu yang ketiga ada fabel. Nah, fabel ini merupakan cerita yang ditokohkan oleh binatang. Tapi untuk pada kesempatan kali ini sudah saya cari sumber informasi, tidak ada sastra lisan di Provinsi Nagro Aceh Darussalam yang menjelaskan fabel ini. Lalu yang keempat ada Haba Jamun. Nah, ini bahasa Aceh dari cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini mengandung kabar zaman yang diriwayatkan dari mulut ke mulut secara turun-temurun, teman-teman. Nah, jika ada cerita rakyat yang terkumpul dalam sebuah buku itu bukanlah milik penghimpun
melainkan milik semua masyarakat Aceh, di mana cerita rakyat ini terus berkembang sebagai bentuk penghargaan kepada penghimpun cerita ini disebut sebagai penyusun ataupun editor buku tersebut. Nah, contoh kumpulan dari kabar zaman ini ialah LK-ARA, yaitu milik masyarakat Aceh, tetapi LK-ARA ini sangat berjasa dengan menerjemahkan cerita rakyat Aceh ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu ialah kata pemulanya, yaitu bak jam menjilen nasi bak jamba dilen, trep ni bak trep bak ro rumah, tengai sudip nasuk saboh kisah, yang artinya pada zaman dahulu ada sebatang pohon jambu di depan rumah. Lama-kelamaan rusak, rumah itu ditinggal panggang. Ada sebuah kisah. Contoh haba jaman yaitu hak Abu Nawas dan juga anak yatim. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe this video. Terima kasih semuanya.